Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi pada Selasa pagi hari ini tanggal 11 Juni 2024. Waktu berjalan terus, sekarang sudah tanggal 11 Bapak ya. Kemarin baru 1, 2 sampai 10, sekarang sudah 2 digit. Waktu berjalan terus. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu menjaga, melindungi, memelihara kita karena kita ikut Yesus. Ikut Yesus sampai selama-lamanya. Suatu hari kelak kita bersama dengan Yesus, surga buat selama-lamanya. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 271. Saya mau ikut karena firman Tuhan katakan, nanti kita baca pada pagi hari ini Ulangan pasal 11 ayat 1 sampai 7 tentang kebesaran Tuhan. Tetapi Tuhan membinasakan bagi mereka yang tidak hidup berkenaan sama Tuhan sampai selama-lamanya. Tapi bagi kita akan mendapatkan hidup kekal di surga buat selama-lamanya karena ikut Tuhan Yesus. Amin. Saya mau ikut. Amin. Haleluya. Saya mau ikut. Amin. Haleluya. Ikut Tuhan Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Saya mau ikut. Amin. Haleluya. Dengan ramainya. Amin. Haleluya. Ikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Saya mau ikut. Amin. Haleluya. Saya mau ikut. Amin. Haleluya. Ikut Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saya mau ikut. Amin. Haleluya. Dengan ramainya. Haleluya. Ikut Tuhan Yesus dengan setia selamanya. Amin. Haleluya. Dalam Injil Lukas pasal 5 ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Haleluya. Dengan sukacita. Haleluya. Ikut Tuhan Yesus dengan setia selamanya. Amin. Amin. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Amin. Haleluya. Kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan mula kekuatan dan kejayaan. Amin. Haleluya. Dalam tangan mula kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami. Amin. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya mau ikut. Haleluya. Dengan sukacita. Haleluya. Ikut setia dan taat sampai selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Ampunilah
semua dosa dan salahku. Amin, haleluya. Saya mau ikut, haleluya, dengan setia dan taat. Itu Tuhan Yesus sampai selamanya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, haleluya. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita masih dipelihara sampai Selasa pagi ini, tanggal 11 Juni 2024. Ini semua kemurahan Tuhan. Saya tidak dapat membalasnya. Kita sampai kapanpun tidak bisa membalasnya. Kebaikan Tuhan yang luar biasa nyata dalam kehidupan kita, setiap aktivitas kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun kegiatan Bapak Ibu Saudara bersama saya, selalu disertai Tuhan. Saya selalu disertai Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh itu kita mau ikut Yesus. Seperti firman Tuhan tadi, murid-murid Yesus, ya, ayat pasal 5, Lukas 5:11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus, karena mereka banyak menerima berkat Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya, Tuhan sudah menyatakan kuasa-Nya, membuktikan bahwa Dia Tuhan. Kalau ikut Yesus itu Tuhan, wah memang benar saudara, bukan ikut manusia. Karena ternyata Tuhan di sini, wah dahsyat saudara. Kalau kita lihat ini ayat yang ke-9, sebab ia semua orang yang bersama dengan Dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap, karena mereka taat kepada firman Tuhan. Ya, padahal Petrus berkata semalam-malaman, ya, kami sudah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ya, kata Simon Petrus kepada Yesus, Lukas pasal 5 ayat yang ke-5. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga, artinya karena taat. Satu taat, dia percaya, melangkah dan iman. Ini penting Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu melangkah dan iman dan percaya. Iman, percaya dan taat, maka kuasa Tuhan dahsyat, sehingga betul-betul mereka mantap ikut Yesus. Demikian kita pagi ini mantap kita ikut Yesus. Mari kita membaca Ulangan pasal 11. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur, saya berterima kasih. Semua kan anugerah Tuhan. Saya bersama Bapak Ibu, ayo ikut Yesus dengan setia, tanpa pamrih apapun. Yang penting kita bersama Yesus. Kalau bersama Yesus, otomatis gak usah sudah nuntut berkat. Otomatis berkat datang sendiri. Keselamatan datang sendiri. Berkat, rezeki, semua yang datang otomatis. Karena Bapak kita maha tahu. Dia tahu persis apa menjadi keperluan kita. Dia maha tahu karena Dia pencipta segala-galanya. Oh, luar biasa. Mari saya membaca tentang kebesaran Tuhan. Ulangan 11 ayat 1 sampai 7 ya. Biarpun ayat itu pendek, tapi kita berterima kasih kepada Tuhan. Belajar kita bersyukur kepada Tuhan, supaya kita makin dalam, makin cinta Tuhan, makin melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Ayat 1 dikatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Amin. Coba dari sejak dulu sampai sekarang, dan saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan berlaku, yaitu haruslah kita semua mengasihi Tuhan Allah kita dan melakukan dengan setia kewajiban kita, yaitu kewajiban beribadah, berdoa. Seperti pagi ini, saudara ya, itu perintah Tuhan loh Bapak Ibu. Dalam Lukas pasal 18 ayat 1, itu perintah Yesus supaya tidak jemu-jemu selalu berdoa. Dan renungkan firman Tuhan tertulis dalam Yosua, tertulis dalam Ulangan pasal 6, banyak ayat-ayatnya. Supaya kita rajin baca Alkitab. Dalam Matius pasal 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah mereka yang lapar haus akan firman Tuhan. Dalam Lukas 11 ayat 28 dikatakan, berbahagialah mereka mendengar dan membiarkan firman Tuhan. Jadi pagi ini kita selalu memuji Tuhan, memuji, mengagungkan Tuhan. Dalam Mazmur 47 ayat 2, bertepuk-tepuklah tangan, puji-puji, sorak-sorak Tuhan. Jadi kita pagi ini memuji Tuhan, saya main gitar memuji Tuhan untuk ikut Yesus. Dan saat ini tiba saatnya kita mendengar firman Tuhan. Dan di ayat yang pertama, Tuhan perintahkan kepada kita semua supaya kita mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, ya, di dalam 1 Korintus 16:22 itu dikatakan kau terkutuk, saudara.
Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa mengertikan firman Tuhan dan kita mau taat kepada perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia marah. Oh, takut kita. Kita mau terima terkutuk? Tidak. Kita mau terima berkat Tuhan. Dalam 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Oh, dahsyat. Mari, kata perintah Tuhan hari ini, ya pagi ini, ayat yang pertama sudah bicara tentang harus mengasihi Tuhan. Dan ternyata kalau kita mengasihi Tuhan, dikenal oleh Allah. Kalau dikenal oleh Allah, otomatis sudah nama kita bisa terdaftar dalam kitab kehidupan. Supaya dikenal. Kalau kata Tuhan tidak kenal di Matius pasal 7, ayat 23, aku tidak kenal kamu, nyala kamu. Wow. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 15, kalau nama tidak tertulis dalam kitab kehidupan, dilemparkan ke lautan api. Sudah. Oleh itu mari pastikan bahwa kita tertulis nama terdaftar dalam kitab kehidupan kita, yaitu cintai Tuhan Yesus supaya dikenal sama Tuhan. Ayat yang kedua, kamu tahu sekarang kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan lengannya yang terajang. Oh, dahsyat. Tuhan kita besar, dahsyat, kuat. Tuhan itu dahsyat. Ya, siapa yang bisa lawan Tuhan? Enggak ada, Saudara. Rom 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Enggak ada. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa mencintai Tuhan. Anugerah Tuhan luar biasa. Kita diselamatkan karena kasih karunia anugerah Tuhan. Dan kita beriman kepada Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Terus ayat yang ketiga, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan dilakukannya di Mesir terhadap Fir'aun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukan terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya. Ya, ini bagaimana yang membuat air laut terberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selama-lamanya. Coba nih, mereka Mesir, ya jelas mereka tidak mengenal Tuhan, orang fasik. Anak buahnya Fir'aun semua dibinasakan Tuhan selama-lamanya karena di luar Kristus. Ya, kalau di luar Kristus binasa, itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan kan, barang siapa percaya, berarti kalau tidak percaya, ya binasa, Saudara. Ya kan gitu kesimpulannya. Seperti mereka selama-lamanya binasa. Karena kalau kita diam Kristus, bangkit, Saudara. Ya, karena tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat bersuara dan sangkala Allah berbunyi, maka Tuhan sediakan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang mati di dalam Kristus, yang di dalam Kristus, yang tadi di luar Kristus, binasa selama-lamanya. Tapi yang dalam Kristus, oleh itu mari kita mau ada di dalam Kristus. Kita mau simpan firman Tuhan. Karena nanti janji Tuhan yang di dalam Kristus akan bangkit. Kalau memang di dalam Wahyu pasal 20 ayat 5 juga sama, Saudara. Ya. Wahyu pasal 25 ya ayat 5 dikatakan, tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun, inilah kebangkitan pertama, menjadi kebangkitan pertama bagi orang yang di dalam Kristus bangkit, bahkan akan memerintah kerajaan 1000 tahun. Mereka di luar Kristus tidak bangkit dulu, nggak akan mengalami proses pengadilan, Saudara. Akan dihakimi. Perhatikan ayat ke-6. Berbagai dan kuduslah ia mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi. Nah, ada kematian kedua. Berarti kesimpulannya, bagi mereka yang di luar Kristus ada kematian. Kematian pertama, mati di dunia. Ya, umurnya 70 sampai 80 tahun kata firman Tuhan dalam Mazmur 90. Itu mati, ya seperti almarhum papi saya, adik saya, banyak umat Tuhan sudah mati. Itu mati yang pertama. Tapi nanti waktu Yesus datang, mereka semua bangkit. Ya. Tapi yang di luar Kristus akan mati. Ini kematian yang kedua. Tidak berkuasa lagi atas mereka. Berarti bagi mereka di luar Kristus berkuasalah kematian yang kedua, kekal selamanya. Karena di sini katakan, tapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dia 1000 tahun. Nanti ada kerajaan 1000 tahun. Ya, itu bagi mereka yang hidup di dalam Kristus, bangkit dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Ya. Tapi yang di luar Kristus nanti mengalami penghakiman, akan dihakimi. Bahkan kata firman Tuhan di ayat yang ke-13, ngeri, Saudara. Ya, 13, 14, 15, Saudara. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ini, Saudara, banyak kan orang-orang yang mati dibakar itu, atau orang-orang mati di dalam laut kecelakaan itu. Ini firman Tuhan ya.
Bukan saya yang mau ngomong, ini firman Tuhan katakan. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang adanya orang yang kecelakaan di dalam maut, ya, di dalam laut, atau orang yang dibakar, buang abunya di laut, ya, mereka dikatakan mati ada dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Mereka dihakimi, tahu, ini firman Tuhan. Tapi yang di dalam Kristus bangkit. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan sungguh-sungguh, karena dikatakan di sini Tuhan membinasakan mereka untuk selama-lamanya. Yang keempat, ayat kelima. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Ayat 6 pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak Eliab, anak Rubin, yang ketika tanah mengangkat mulutnya dan menelan mereka dengan sisi rumahnya, kemah-kemah dan segala mengikuti mereka di tengah-tengah orang-orang mereka. Kita sudah bacakan pada waktu yang lalu, waktu Tuhan hukum mereka, ya, tahu-tahu tanah terbelah, mereka ditelan bunuh, mati semuanya. Sebab matamu, ayat 7, sebab matamu sendiri yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Coba ini, mereka binasa yang di luar Kristus, yang tidak hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan, orang fasik. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan, mari, penting saudara, supaya kita selalu dalam Kristus. Karena dalam Roma pasal 8 ayat 1 saya mau baca. Dalam Roma pasal 8 ayat 1 demikian firman Tuhan. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini yang di dalam Kristus artinya bukan orang Kristen otomatis loh ya. Orang Kristen tapi belum tentu di dalam Kristus. Kalau Kristen yang tidak bertobat, Kristen berbuat jahat banyak. Seperti ada pembunuhan, pendeta membunuh orang, ada orang saling bunuh, Kristen tapi hidupnya tidak bertobat. Seperti contoh siapa? Yudas Iskariot. Dia supaya percaya tapi tidak punya bertobat. Banyak orang yang tidak bertobat, hidupnya ke gereja tapi penipu, ke gereja tapi hidupnya tidak termasuk pendeta. Mohon maaf, ada pendeta ya tidak bertobat. Kalau tidak bertobat, ada yang saya dengar itu bertobat terus murtad dia. Tidak bertobat murtad malah. Ya bagaimana itu? Ya bagaimana? Berarti dia tidak di dalam Kristus. Ini firman Allah. Berarti di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Berarti kesimpulan di luar Kristus ada penghukuman. Ini firman Tuhan kan. Seperti tadi sudah disampaikan, ada matian yang kedua, kematian yang kedua. Tapi yang di dalam Kristus bangkit ya. Bahkan Tuhan kasih kewenangan memerintah kerajaan 1000 tahun. Wah, luar biasa. Oleh itu mari, firman-firman selalu kita dengar. Mari kita mau ikuti firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Jadilah pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Supaya nanti kelak kalau Yesus datang, kita diangkat masuk dalam kerajaan surga. Seperti ayat ke-17, 1 Tesalonika atau maupun Rom 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan mengalami kemuliaan bersama dengan Tuhan. Mati dalam Kristus arti mati terhadap daging, mati terhadap dosa, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Saya mau ikut, amin, haleluya. Saya mau ikut, amin, haleluya. Ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Saya mau ikut, amin, haleluya, dengan sukacita, amin, haleluya. Ikut Tuhan Yesus dengan setia dan taat sebagai pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Sebelum beraktivitas, mari kita berjaga dan berdoa. Cintailah Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan tadi yang pertama, mari kita mencintai Tuhan Yesus dengan setia taat kepada firman Tuhan. Jadi pelaku firman. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya.